Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalifatus Sholihah dengan NIM 1900018190 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UK2 dari tugas analisis dan perancangan perangkat lunak. Dengan judul proyek saya itu Sistem Informasi Penjualan Bengkel. Oke, langsung saja. Ikut NIM dan nama saya dan juga kelas saya. Selanjutnya, kita masuki tugas 8, yaitu membuat rancangan user interface sesuai diagram activity. Nah, untuk rancangan user interface, saya itu seperti ini. Untuk tampilan loginnya, itu ada username, disuruh masukkan username, kemudian disuruh memasuki password dan juga memasukkan captcha. Kemudian klik remember me, kemudian selanjutnya klik login. Selanjutnya ada tampilan restock barang. Untuk tampilan restock barang sendiri, itu ada tampilan dashboard, kemudian di dalam dashboard itu ada daftar restock barang. Nah, di dalam daftar restock barang itu akan ada muncul list-list barang yang harus direstock seperti namanya apa, kemudian restoknya, harga jual berapa, harga beli berapa, dan terjual berapa. Di sini juga ada tombol search-nya untuk mencari nama item tersebut. Selanjutnya, selain itu di sini tuh ada apa? Selain dashboard ada aplikasi pembelian, ada data master, ada data transaksi, ada user management, ada logout. Kemudian selanjutnya itu ada tampilan daftar customer. Untuk tampilan daftar customer itu ada customer management ya. Untuk customer list ini ada nama, ada nomor handphone, ada alamat, dan juga ada tombol buat search-nya juga. Dan mungkin itu saja untuk rancangan user interface saja saya. Kemudian saya memasuki tugas 9, yaitu membuat diagram kelas. Untuk diagram kelas sendiri saya menggunakan 4 kelas, yaitu ada login, ada data pengguna, ada menu penjualan bengkel, ada transaksi penjualan bengkel. Di dalam login sendiri itu ada username, ada password, kemudian di data pengguna itu ada ID, ada nama user, ada username, dan juga password. Kemudian untuk menu penjualan bengkel itu ada ID menu bengkel, ada nama menu bengkel, sama harganya. Untuk transaksi penjualannya itu ada ID transaksi, order, ID menu bengkel, jumlah bayar, dan juga tanggal transaksinya. Di mana kelas tersebut nantinya ini akan dibuat kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem penjualan bengkel tersebut. Untuk tugas yang 10 itu adalah membuat relasi antar kelas. Nah, untuk relasi antar kelas itu seperti apa? Nah, ini ada garis-garisnya seperti ini ya. Untuk di sini ada menggunakan relasi association, itu garis lurus seperti ini ya. Itu untuk menghubungkan antara kelas login dengan data pengguna, kemudian kelas login dengan menu penjualan bengkel, dan juga data pengguna dengan menu penjualan bengkelnya. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan relasi untuk menghubungkan kelas menu penjualan dan juga bengkelnya dengan kelas transaksi penjualan, seperti itu. Untuk tugas yang 11 yaitu membuat sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram saya sendiri ada 6 sequence. Itu ada sequence diagram admin yang pertama ya. Nah, untuk sequence diagram admin ini pada halaman loginnya itu menggambarkan urutan event dan juga waktu saat pelanggan melakukan login ke sistem. Yang pertama itu admin, ada halaman login, ada koneksi, ada admin, ada halaman adminnya. Admin ke halaman login itu yang pertama ya, membuka halaman loginnya, kemudian kita mengisi username dan juga passwordnya. Setelah itu kita cek loginnya,
Setelah itu apabila loginnya gagal maka akan kembali lagi ke halaman login, dan apabila berhasil maka akan masuk ke login berhasil. Selanjutnya ke sequence diagram pelanggan. Nah, untuk sequence diagram pelanggan itu pada halaman pelanggan dengan urutan event dan waktu admin saat menginputkan data pelanggan. Jadi di sini ada untuk usernya itu ada pelanggan, kemudian ada menu utama, halaman pelanggan, koneksi sama tabel pelanggannya. Dari pelanggan ke menu utama, yaitu kita membuka dulu halaman menu utama, kemudian buka halaman pelanggannya, kemudian pemesanan barang, kemudian simpan data pemesanan. Apabila data tidak lengkap, maka data akan gagal disimpan dan kembali ke halaman pelanggan. Jika berhasil disimpan juga akan kembali ke halaman pelanggan dan data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuki sequence diagram barang. Untuk sequence diagram jenis barang itu pada halaman admin menggambarkan saat admin itu melakukan pengolahan data jenis barang. Nah, untuk usernya itu ada admin. Di sini itu ada menu utama, ada halaman barang, ada koneksi, ada tabel barangnya. Dari admin ke menu utama itu ada buka halaman admin, kemudian masuk ke buka halaman barang, kemudian masuk ke input data barang, kemudian masuk ke simpan data barang. Apabila data tidak lengkap, maka data gagal disimpan dan kembali ke halaman barang. Apabila berhasil disimpan, maka data akan berhasil disimpan. Kemudian apabila sudah berhasil disimpan tadi, data dapat diedit data barangnya ya. Kemudian masuk ke koneksi kan, kemudian langsung menuju ke tabel barang ya, edit data barang. Dan apabila datanya tidak lengkap, maka data itu akan gagal diubah. Kemudian masuk ke halaman barang lagi. Apabila berhasil, maka data berhasil diubah dan masuk ke halaman barang. Dari halaman barang itu untuk menghapus data barang, dari halaman barang ke koneksi, kemudian dari koneksi ke tabel barang itu delete data barangnya. Kemudian data berhasil dihapus akan masuk ke halaman barang. Jadi sequence diagram barang ini pengolahan data jenis barang seperti CRUD seperti itu ya. Kemudian masuk ke data sequence diagram data order. Nah, di sini itu admin menggambarkan admin saat admin melakukan pengolahan data konfirmasi permintaan. Ada user admin, ada menu utama, halaman konfirmasi, koneksi, sama tabel ordernya. Dari admin ke menu utama, maka buka halaman admin, kemudian buka halaman order untuk halaman konfirmasi ya. Nah, kemudian dari halaman konfirmasi itu ke koneksi get ID ordernya. Jadi untuk mendapatkan ID ordernya, kemudian masuk ke tabel order untuk mengkonfirmasi data permintaan. Kemudian apabila data telah berhasil terkonfirmasi, maka akan muncul ke halaman konfirmasi. Selanjutnya kita memasuki sequence diagram cetak laporan. Nah, untuk cetak laporan ini, data permintaan barang pada bagian pelanggan itu menggambarkan urutan event dan waktu saat mengakses halaman cetak laporan data permintaan dari admin ke halaman utama. Jadi pertama buka halaman utama, kemudian membuka halaman laporan. Setelah itu masuk ke cetak laporan ya, koneksi ini. Kemudian dari tabel laporan ini akan masuk ke koneksi juga. Maka setelah itu dari tabel laporan ke halaman laporan, laporan akan dicetak seperti itu. Selanjutnya masuk ke sequence diagram logout. Untuk sequence diagram logout itu menggambarkan urutan event dan waktu admin dan pelanggan. Nah, bagian admin serta bagian pelanggan itu dapat mengakses halaman logoutnya. Untuk cara logoutnya itu seperti apa? Nah, itu dari admin ke halaman admin itu buka halaman admin terlebih dahulu, kemudian klik halaman logoutnya, kemudian akan kembali ke halaman login. Kemudian kita akan masuk ke tugas yang ke-12, yaitu menghitung biaya estimasi. Nah, untuk menghitung bagian estimasi itu kita harus memasukkan angka-angka atau nilai ibaratnya ya. Itu di bagian ada beberapa sheet, di situ ada technical, ada environmental, ada user.
Maaf karena ini terpotong, maka kita kembali lagi ke bagian ini ya. Nah, di bagian teknikal ini kita isi itu berdasarkan kebutuhan khusus programnya. Nah, di situ ada yang pertama, ada distribute system required. Nah, di situ tuh semakin sistemnya butuh banyak infrastruktur untuk simpan data atau kerjakan proses, nah, maka nilainya itu akan semakin tinggi. Hanya pakai CPU atau harus pakai GPU, nilainya pasti beda. Untuk database itu hanya disimpan di single storage PS, multiple storage pasti nilainya. Nah, di sini saya isi 2. Kemudian untuk response time is important itu saya isi 2 juga karena semakin pentingnya response time jadi ukuran keberhasilan sistem. Jadi nilainya semakin tinggi. Di sini tuh kayak waktu loading page gitu sampai ke muncul konten itu saya isi 2. End user efficiency saya isi 3. Complex internal end user efficiency itu pemahaman user. Kalau cepat atau merasa mudah menggunakan aplikasi ini, maka nilainya itu lebih tinggi gitu. Nah, di sini saya isi 3. Kemudian untuk kompleks internal processing required-nya itu saya isi 2 karena semakin kompleks algoritma yang dipakai nilainya semakin tinggi. Saya hanya menggunakan algoritma yang tidak terlalu rumit, jadi saya isi 2. Selanjutnya ke reusable code must be a focus. Di sini semakin source kodenya itu sering diulangkan akan semakin kecil nilainya. Nah, punya saya isi 2 karena tidak banyak source kode yang diulang-ulang itu. Selanjutnya ini lanjutan dari teknikal yang di atas tadi ya. Nah, di sini kita masuk ke usability. Nah, untuk usability ini semakin penting nilai usability-nya, prosesan sistem, maka akan semakin tinggi. Di sini saya isi 3. Kemudian ada cross platform support, itu saya isi 1 karena aplikasi saya itu tidak banyak platform yang harus dibuat gitu. Selanjutnya easy to change saya isi 2 karena tidak harus membutuhkan update yang terlalu sering untuk aplikasi ini. Kemudian yang ketiga itu ada selanjutnya ada highly constraint, itu saya isi 1 karena transaksi data yang digunakan itu tidak banyak ya. Kemudian custom service-nya juga saya isi 1 karena level keamanannya juga belum terlalu tinggi. Kemudian dependence on third party kodenya itu saya isi 2. Karena kan punya saya tidak menggunakan library dari luar yang terlalu banyak ya. Kemudian user trainingnya saya isi 1 karena tidak terlalu sulit untuk menjelaskan aplikasi ini. Selanjutnya di bagian environmental. Nah, untuk environmental itu diisi berdasarkan nilai tim atau nilai dari tim kita dalam mengerjakan proyek ini gitu. Yang pertama ini ada familiarity with the project. Nah, apabila tim kita itu mengerjakan proyeknya itu udah familiar, kita isi tinggi, saya isi 4. Kemudian untuk aplikasi experience-nya ini juga saya isi 4 karena pengalaman mengerjakan aplikasi ini udah banyak ya. Nah, untuk tim di sini itu ada saya sendiri karena project ini kan individu gitu. Kemudian untuk OO programming atau experience ini itu ada saya isi 3 karena pengalaman saya itu mengerjakan object oriented programming itu seimbang, jadi tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi gitu. Untuk lead analyst capability itu saya isi 4 karena posisinya itu semakin tinggi ya, karena kan saya sendiri gitu. Dan untuk motivasinya itu saya isi 4 karena semakin tinggi motivasi akan semakin tinggi juga nilainya. Kemudian
lanjutan dari environmentalnya ya. Lead analysis capability itu ada 4 ya. Nah, di sini tuh kita itu udah sampai motivasi ya. Jadi kita stabil requirement. Untuk stabil requirement saya isi 2 karena required sistemnya itu tidak terlalu banyak perubahan. Part-time staff saya isi 0 karena saya tidak membutuhkan staff tambahan ya untuk part-time, dan di programming language-nya juga saya isi 0. Karena tingkat kesulitannya juga kurang tinggi banget ya. Dan masuk ke use case diagram. Use case diagram. Bagian use case ini itu diisi berdasarkan sequence diagram yang telah saya jelaskan di tugas 11 tadi. Nah, di sana tadi kan ada 6 sequence. Jadi dari 6 sequence diagram itu ada digolongkan menjadi simple, average, dan juga kompleks. Simple itu apabila transaksi atau siklus yang ada pada sequence itu ada 3 transaksi. Kalau average itu apabila siklusnya itu ada 4 sampai 7 transaksi. Untuk kompleks itu berarti ada lebih dari 5 transaksi atau 5 siklus gitu. 7 siklus maksudnya. Nah, di sini ada 6, dimana simple itu ada 1, average itu ada 4, dan kompleks itu ada 1. Simple itu punya saya tadi ada di bagian logout, kemudian average itu ada admin, di bagian sequence diagram pelanggan, sequence diagram data order, sama sequence diagram cetak laporan. Kemudian untuk kompleks itu yang terlalu banyak ya, itu di barang karena tadi ada 15 data atau 15 siklus yang ada pada sequence diagram barang tadi gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktor. Aktor itu diisi berdasarkan use case diagram. Use case diagram saya itu memiliki 2 user, itu tingkatannya di average gitu. Nah, disitu ada admin dan juga usernya. Nah, dari isian yang telah kita isi tadi itu menghasilkan total atau total dari yang kita isikan tadi ya. Seperti di bagian teknikal itu ada 0,85, kemudian bagian environmental itu ada 0,77, kemudian bagian sequence diagram itu ada 60. Nah, apabila dijumlah, use case point-nya itu ada 41,9. Untuk effort atau poin efisiensi use case-nya itu saya isi 20. Jadi effort jamnya itu yang harus dipenuhi setiap orangnya itu 838. Jadi apabila diisikan pada, semisal kita isikan setiap harinya itu ada 10 jam ya. Jadi estimasi harinya itu ada 84 hari. Apabila 10 jam per hari maka akan melaksanakan proyek itu selama 84 hari. Kemudian untuk biayanya atau gajinya itu apabila setiap harinya itu 250.000, maka proyek ini harus membutuhkan uang 10.472.000 untuk harga proyeknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.